Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AB Channel nih, sekarang saya sedang berada di Sumur Tunggal dengan bersama Bapak Satiri, Pak RT kalau di sini terkenal. Ini yang paling ngerti tentang sejarah dari Mbah Raden Wujud Beji. Nah, kita pengen tahu nih dari narasumber aslinya. Kalau yang lain-lain dari narasumber ini yang paling bener nih narasumbernya. Beh, manggil Mbak Beh dah. Mau tanya tentang sejarahnya Mbah Raden Wujud Beji itu sendiri seperti apa sih? Asalnya, dulunya, kesini dia ngapain? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Maulana Satiri, tapi orang taunya nama saya M Satiri. Saya lahir di sini, besar di sini. Saya putra Beji dan saya pengurus ketiga, generasi ketiga, bukan keturunan ketiga, generasi ketiga dari Mbah Wujud Beji. Nah, beliau ini dulunya cara beliau menyebarkan agama Islam itu dengan cara cocok tanam, pertanian dan persawahan. Nah, disitulah beliau cara mengajarkannya. Sambil dipanggil para petani, ya diajarin lah tuh Bismillah semuanya tuh tata cara agama Islam yang benar gimana. Akhirnya sampai beliau mendirikan padepokan. Nah, diuji sama Allah nih, diuji sama Allah kemarau yang sangat panjang. Karena dulu di sini Depok Utara ini persawahan. Oh gitu. Depok 1 nih hutan, sisanya cagar alam. Nah, uji sama Allah, ya kan, kemarau yang sangat panjang. Akhirnya beliau munajat dan nandain satu titik nih, titik di sini sampai titik yang ke-7. Nah, akhirnya beliau balik lagi nih ke sini. Akhirnya beliau munajat sama yang kuasa dengan ketekunan beliau, dengan kesolehan beliau. Nah, akhirnya keluarlah sumber mata air dari sini berbarengan dengan yang lainnya. Tujuh-tujuhnya keluar. Dan 2 sampai yang ke-7 itu bisa dikuras. Oh, bisa dikuras habis. Bisa dikuras habis, bisa dikeringin, bisa dipel. Cuma ini yang nggak bisa dikeringin karena sumber mata airnya. Nah, dengan begitu ya, ini nggak semata-mata keluar air nih. Nggak semata-mata keluar air. Nah, di situ pun ada perjanjian antara Allah sama beliau dengan ketekunan beliau. Akan kukeluarkan sumber mata air dengan berbarengan putri air. Putri air itu maksudnya? Putri air itu sukmanya air. Karena air punya sukma, tumbuh-tumbuhan punya sukma, hewan pada punya sukma, alam semesta ini punya sukma. Bukan ruh ya, sukma. Nah, akhirnya pas keluar ditangkaplah sama beliau tuh air dan dinikahkan sama beliau. Maka keluarlah tuh dari titik 1 sampai titik yang ke-7 yang beliau tandai. Nah, kalau perjalanan beliau di situ, beliau orang yang arif bijaksana dan dia tidak pernah ngasih pusaka.
Beliau hanya mengasih doa buat cucu-cucunya biar nggak salah jalan. Pusaka buat apa sih pusaka? Paling dijual 200.000. Tapi kalau ilmu yang Iya. dikasih sama beliau, insya Allah sampai Jadi amal meninggal. jariah. Nah, tuh Mbah Raden Wujud Beji. Nah, sebentar, Pak RT. Ini saya dengar kabarnya dari internet, dari orang-orang. Berarti salah kalau misalnya Mbah Wujud Beji itu dari Cirebon ya? Karena banyak yang bilang katanya Mbah Wujud Beji itu dari Cirebon. Gitu. Berarti salah itu ya? Nah, kalau masalah Mbah Raden orang Cirebon, orang Banten, tergantung perjalanan napak tilas kita. Kalau beliau bilangnya orang Cirebon, karena di Cirebon ada makom beliau. Kata beliau dia orang Banten, di Banten ada makom beliau. Dan alhamdulillah kemarin malam para pengurus Mbah Raden Wujud Beji Cirebon sama Banten nyampe ke sini. Oh. Jam 4 saya begadang di makam Wujud Beji itu, saking ada Bang Jimmy. Itu saya udah mau pulang, udah sewot tengah malam gitu. Akhirnya saya ditahan di jalanan. Pas saya mau keluar bentur sama dia, tek itu dia orangnya. Akhirnya saya balik lagi jam 4 saya baru pulang. Jadi kalau kata orang Mbah Raden Wujud Beji itu orang Cirebon. Orang bilang Mbah Raden Wujud orang Banten. Dengan di Banten ada makom beliau. Mungkin patilasannya gitu ya. Kembali Belajarnya lagi. gitu. Jadi selama perjalanan saya 7 tahun, saya cerita awal muasal saya kenapa duduk di sini. Nah, gimana tuh? Tahun 80, saya udah dimimpiin sama beliau. Suruh main ke rumahnya. Main ke rumah saya. Main ke rumah saya. Terus itu berjalan. Nah akhirnya saya udah pusing, siapa yang nyuruh main ke rumah dia ini. Akhirnya saya izin ke orang tua. Pak, mak saya disuruh main ke rumah Wujud Beji. Kalau diizinin saya berangkat, nggak diizinin saya nggak jadi. Udah yang penting lu jangan salah jalan, kata orang tua saya. Harusnya berangkat tuh jam 11 malam. Dulu Pak RT di mana tinggalnya? Ya dekat sini juga. Oh, sini juga. Nah, berangkatlah jam 12 malam tuh. Akhirnya apa? Di sini terang. Pas di Patilasan itu saya bukan ke makam dulu nih, saya ke Patilasan dulu arahnya. Waktu itu yang jaga masih almarhum Kong Nakin. Bukan yang sekarang. Kong Nakin. Sampai situ itu angin muter kayak badai. Terus saya bilang kalau gue balik lagi gue udah izin. Nekat nih. Nekat. Harus naik sampai atas. Sampai di atas itu ketemulah saya sama Kong Nakin. Kata beliau, lu udah lama ditungguin, lu baru nyampe. Gue baru nyampe udah dikinin lagi. No, lu tungguin di dalam katanya. Siapa lagi yang nungguin gue di dalam? Akhirnya saya masuk ke ruang pusaka dan sama beliau. Sampai ruang pusaka saya bingung. Depan saya pusaka semua. Iya. Akhirnya sebisa saya, semampu saya duduk ke situ. Cuma minta kasih kodean satu. Kalau emang Mbah Raden Wujud Beji taruh pusaka di Hingga paha saya. Kalau bukan, saya mau keluar. Saya doa aja tuh. Doa atau tuh pusaka nempel di sini. Duk panjang tuh kayak pedang gitu. Siapa yang naruh nih? Gitu. Udah akhirnya karena udah ucapan kalau yang naruh pusaka di sini berarti Wujud Beji. Nggak begitu aja akhirnya saya percaya. Tunjukin sekali lagi kalau saya emang Wujud Beji. Benda jatuh di depan saya. Itu kan di kerangkeng. Digembok. Gak mana mau jatuh di depan saya. Ngambil juga susah. Iya. Kan gitu. Karena sebisa saya doa jatuhlah keris depan saya nancep. Benar Wujud Beji. Masih nggak percaya juga tadi Udah kan? tuh, nah, alhamdulillah itu saya ambil, dua-duanya saya ambil, saya jadiin satu. Kalau emang Wujud Beji kembali lagi ke asal, hilang dua-duanya. Nah, saya keluar tuh, kata Kong Nakin udah ketemu, udah sama pedang sama keris. Wujud Beji agak ketemu, naik lagi. Ngapain lagi Kong? Lu tanya Wujud Beji bukan, lu minta penjelasan. Saya masuk lagi ke dalam tuh. Situ cuma ada suara aja. Orangnya nggak kelihatan. Akhirnya saya keluar lagi. Dapat Kong, udah ketemu. Suaranya apa? Ngomong apa tuh? Suruh main ke rumah dia. Oh, itu lagi sama lagi Main omongannya. ke rumah dia. Akhirnya saya ke situ lagi. Di situ dulu saya bantu-bantu Kong Nakin, beres-beres pusaka, apa tuh berbulan-bulan. Akhirnya saya main ke sana. Main ke sana. Dimarahin lagi. Baru nyampe ditunggu-tungguin.
gua di Patilasan salah, gua di sini salah. Duduklah akhirnya di situ saya selama 7 hari. Tapi malam aja ya, jam 8 sudah ke makam nih, doa selesai sampai jam 1 ada jam 2 pulang. Besok balik lagi jam 8 malam. Selama 7 hari. Nah, akhirnya suruh berjalan saya, cari saya. Tuh, alhamdulillah saya nyari beliau dapet. Terakhir saya di Terumbu Banten. Di Banten? Disuruh pulang. Cukup perjalanan sampai di sini ya. Akhirnya, akhirlah saya di situ, maka saya pulang ke makam Mbah Raden Ujud Beji. Oh, ketemu wujud aslinya di Banten berarti. Disuruh pulangnya. Gitu. Iya. Terus gini, saya juga kan pernah 2 tahun yang lalu saya udah 3 kali ini ke Mbah Ujud Beji. Yang pertama saya ke sana, pulangnya saya dimarahin tuh. Walau alam lah, maksudnya saya dalam mimpi saya itu saya dimarahin, datang muka nggak kelihatan, pulang punggung doang gitu, karena saya waktu itu nganterin orang ke situ. Yang kedua saya ke sana dimimpiin sama cewek. Dia jemput saya naik motor. Ayo naik gitu. Dia naiknya sambil berdiri tuh. Badannya sintal gitu, sekal, dibilang kurus enggak, gemuk enggak. Sekal gitu. Terus saya tanya, "Nyai siapa? Kamu habis dari mana?" gitu nanya. "Saya habis dari makam." "Itu suami saya." "Lah, suami saya. Berarti Nyai istrinya Ujud Beji?" "Iya." "Istrinya emang ada di situ apa gimana? Itu benar atau enggak mimpi saya?" gitu loh. Nah, jadi ya, Mbah Raden Ujud Beji itu sih bilang sekali lagi dia senusantara. Dia mau bilang orang Cirebon ya monggo aja silakan. Kata orang di orang Banten monggo aja silakan. Tapi ngikutin perjalanan hati saya, langkah kaki saya, Mbah Raden Ujud Beji itu adanya di Beji, Depok. Ya. Jadi kalau masalah yang perempuan itu, nah tadi sebalik lagi, tadi nanya di sana di makam Ujud Beji ada 2. Iya. Ada makam Mbah Raden Ujud Beji 1. Satu lagi ada Mbah Raden Auninga. Auninga itu salah satu orang yang paling ngabdi sama Ujud Beji. Pengawal lah istilahnya, bukan? Bukan, orang yang paling ngabdi sama Ujud Beji. Gimana kata Ujud Beji? Ngikut aja. Ikut. Dan dia pun minta petunjuk sama Ujud Beji. Karena Depok ini pusatnya para wali. Iya. Kalau kita mau cari. Bukan di Jawa. Ini Jawa juga ada di Depok. Ini Banten juga ada di Depok. Cuma namanya disamar-samarin. Kalau cuma sekedar duduk mah nggak ketemu. Kan gitu. Kembali lagi ke sini. Kalau di sini ada 3. Mbah Raden Ujud Beji, Mbah Raden Auninga, dan Nyi Larasanti. Oh, Nyi Larasanti itu di sebelah mana makamnya itu? Nyi Larasanti makamnya ada di Terumbu Banten. Oh, Banten. Sebelah sama Pangeran Wasana Wangsadita Abdul Patah Ujud Beji Banten Terumbu. Oh. Tapi Mbah Ujud Beji adanya di sini. Istrinya di sana dikawal sama Mbah Raden Auninga. Oh, mungkin yang ketemu saya itu ya? Itu Nyi Ratu Auninga. Tuh, adanya di sini. Nggak mau kemana-mana. Ujud Beji pun sekarang ada di sini. Nggak mau kemana-mana. Iya. Nah makanya banyak orang yang tahu cuma Mbah Raden Ujud Beji dari di Banten, dari Cirebon. Kenapa mereka tidak mengikuti alur perjalanan? Napak tilasnya. Napak tilas, miskin ya miskin, gembel ya gembel. Kan gitu. Baru nemulah siapa Ujud Beji. Saya bilang tadi nggak bisa sembarangan orang bisa cerita kalau nggak diizinin sama beliau. Betul. Dan saya pun nggak bisa cerita kalau beliau nggak dampingin saya. Akan bisa cerita. Iya. Gitu. Karena ada urutan-urutannya. Gitu. Karena tempat ini pun Bhinneka Tunggal Ika. Siapa aja boleh masuk, tetap pindah sama Allah, sama Tuhan. Iya. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha tetap datang kemari. Doanya dengan masing-masing. Iya. Nah, di sini ya. Kenapa dibilang tadi situ ngimpi istrinya Mbah Raden Ujud Beji? Makamnya ada di Terumbu Banten. Makam istrinya. Tapi makamnya di sono, tapi orangnya tiap hari di sini. Iya, ngedampingin terus. Itu yang saya bilang tadi, putri air. Oh. Itu Nyi Larasanti.
Oh gitu. Sukmanya air. Makanya alhamdulillah insya Allah air ini kena doa tiap hari insya Allah tidak akan kering. Amin amin amin. Karena dipakai untuk manusia, untuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini dipakai masyarakat umum, boleh ambil airnya. Iya, iya. Kalau mati lampu boleh ngambil airnya. Kalau kekeringan boleh ngambil airnya, tapi jangan berebut, tetap bismillah. Iya, iya. Kan gitu. Jadi baru seorang selama saya di sini yang nanya istrinya Mbah Raden. Nah, itu Nyai Larasanti. Oh, Nyai Larasanti. Orang itu mau bicara apapun silakan aja. Gitu. Jadi itu cikal bakalnya. Karena di sumur satu ini ya disebutnya air karomah. Air kedua air kedijayaan. Ketiga air kehuripan atau pengasihan. Keempat air perkara. 5 air suci. 6 dan 7 air anugerah. Kenapa ada nama-namanya? Kenapa saya nggak taruh satu-satu? Nggak boleh, takut disalahgunakan, disalah artikan sama orang. Baru saya cerita aja kayak gitu udah banyak yang mau bikin duplikat 7 sumur. Waduh. Cerita dari sini dia bikin lobang. Disebutin namanya satu air kedijayaan, air kehuripan. Padahal dia bikin pakai tangan. Iya, iya. Aku ngaku sumur 7 tua. Padahal kita tahu dulu tempat pembuangan air, limbah. Nah, ngapa nggak boleh ditaruh? Takut disalahgunakan. Tetap kembali lagi, intinya kita minta sama Allah. Iya. Mau nanya lagi Pak mengenai ini, kisah-kisah dari orang-orang yang datang ke sini. Itu kan pasti banyak kisah-kisah mistis yang mereka alami gitu. Rata-rata. Kalau dulu saya datang ke sini siang deh kalau nggak salah, tapi nggak ketemu sama Pak RT saya. Siang. Siang pernah datang ke sini, terus ke bawah situ pas saya ngambil air kayak ada maung nih, maaf. Kan kalau kita ngeliat begini sebelah sini kan suka kelihatan tuh Pak, sebelah kanan nih. Tapi kok ngeliatnya kayak ada maung itu apa? Nah, di sini cerita lagi nih. Kalau nggak pernah ngalamin nggak bisa cerita, tapi kalau pernah ngalamin bisa cerita. Iya. Nah, kalau pernah ngejalanin bisa cerita, nggak pernah jalanin nggak dapet cerita. Iya. Nah, jadi Mbah Raden Wujud Beji, Mbah Raden Auninga, Nyai Larasanti itu masih ada hubungannya sama Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syekh Hasanuddin Banten, Kanjeng Prabu Siliwangi dan Paduka Soekarno. Dari 7 ini murid kesayangannya, Paduka Bung Karno. Makanya jangan sekali-sekali ninggalin kirimin doa buat beliau. Orang Indonesia tapi terkenal sedunia dengan ilmunya, dengan kearifannya, dengan kebijaksanaannya ini Paduka Bung Karno. Nah, kenapa ada maunya? Tadi pun waktu Putu ngebel, karena dia ngebel di makam, itu sebenarnya tadi di makam itu ada 3. Ada 3. Karena apa? Mohon maaf, bukan sombong, bukan takabur ya. Bukan saya meninggikan ilmu. Iya. Bukan, saya mah manusia biasa yang tak luput dari hilaf dan dosa. Saya emang nggak ngerti apa-apa, tapi dengan izin Allah, dengan syafaat Wujud Beji, ya insya Allah ketemu kan gitu. Nah, banyak orang cerita di sini banyak maungnya. Ya, ada maung hidung, maung bodas, maung ya macam-macam kan gitu. Nah, alhamdulillah itu emang ada. Di makom pun ada. Nah, semalam mereka dari kesepuhan. Mereka pada ngeliat Wujud Beji. Tapi mukanya bukan Wujud Beji. Mukanya orang jelek. Jadi Wujud Beji tidak pernah menampakkan mukanya. Iya. Wujud Beji akan menampakkan dirinya dengan orang yang dikenal. Ini mukanya muka Bapak ya? Muka saya, kata ajengan juga. Muka Bapak katanya. Ya Wujud Beji muka Bapak, kan sudah bilang tadi ajengan, mohon maaf. Beliau ngasih muka ya muka yang ajengan kenal. Kalau ajengan nggak kenal, muka itu siapa? Kan jadi pertanyaan. Nah, jadi cerita mistis banyak di sini yang menemukan mau. Kadang-kadang di bawah nih lagi mandi ada yang gerungin. Jangankan orang lain, saya sendiri pun. Kalau lagi dia tonyol bercanda sama saya gitu, kalau sendirian yang gerung. Itu ada tanda sendiri nggak sih Pak? Kayak misalnya orang kesini dengan niatnya jelek, akhirnya si maung itu berbuat apa gitu dengan niat, bukan niatnya baik, dengan apa gitu?
Kalau si Maung mah orangnya nggak pernah marah, Mm-mm. nggak pernah galak, cuma jangan sekali-sekali diusik. Diusiknya dalam hal gimana? Ya, Seperti apalah contohnya? Mungkin diusik tuh teman-teman di rumah kalau kesini kembali lagi tahu. tuh ke manusianya yang merasa dirinya pinter, sombong, Iya. punya kelebihan, takabur. Di tempat ini diremehin. Makanya ngelihat orang jangan dari casingnya. Iya betul. Lo kayak udang-udang lo hormatin, cium tangan bolak-balik. Iya Kan iya. gitu. Bener. Banyak sekarang penyamaran-penyamaran yang kita tidak tahu. Iya. Dengan dalil tanah sobek-sobek lah. Kan apa? Kita nggak tahu kalau dia mah orang yang paling arif. Kan gitu. Nah, jadi banyak penampakan-penampakan yang orang lihat di sini. Kalau kejadian yang paling ekstrim yang pernah terjadi di sini atau di makam Wujud Beji sendiri, Pak, kira-kira apa? Yang paling ekstrim di sini, mohon maaf, orang sudah meninggal, tapi saya nggak sebutin namanya ya, Iya. karena orang sudah meninggal. Dulu ada paranormal di sini. Paranormal. Tempat ini belum rapi. Dan saya bilang tadi, orang itu ngeliat casing. Iya. Gitu. Kalau dia pakai, saya pakai udang-udang mungkin dihormatin kali ya. Dicium Karena saya tangan preman gitu. kan gitu. Kita tegur baik-baik. Tegur, jangan begitu. Ini alam ciptaan Allah. Jangan diusik, jangan air saya disebelakin. Air saya gak punya salah. Ya mohon maaf. Jawabannya gampang dia. Lu siapa? Oh yaudah. Sombong. Akhirnya saya duduk di gapura, saya doa, minta sama Allah, ya Allah selamatin saudara saya yang di bawah kan gitu. Jangan diapa-apain gitu. Dateng nih, serep kayak. Gua hantem katanya. Astagfirullah. Sombong tuh. Tuan gua dihina. Gak usah, nggak apa-apa. Saya hantem tuan, gak usah. Itu mobil nggak bisa jalan. Mobil baru nggak bisa jalan. Orang itu pada kader semua. Kader semua nggak bisa pulang. 1 hari nggak bisa pulang. Muter-muter aja di sini. Di sini aja diem muter-muter. Gila, saya masuk turun ke bawah. Kenapa? Jalan keluar mana Pak ini? Wah, kelihatan dari tadi Pak. Allahu Akbar. Benar-benar dikerjain. Datang lagi saya hantem tuan. Jangan. Naik mobil semua. Itu mobil kagak hidup. Dihidupin malah bannya kayak ke atas. Aduh. Bannya naik ke atas. Mesin dihidupin nih. Bukan jalan, ban belakang naik dua-duanya. Cus. Gitu. Karena ya mohon maaf, yang di sini sayang sama saya. Iya. Itu ada saya ngambil air di sini, saya siram. Wah, dengan izin Allah, alhamdulillah, udah hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan berkah selamat ya. Ya itu karena yang 2 orang itu merasa dirinya hebat, pinter. Lu tahu apa? Oh iya, saya nggak ngerti apa-apa, mohon maaf. Dalam hati di batin saya nih, lu tadi kagak bisa keluar, lu kader lu. Lah mobil lu digituin aja, lu diam aja. Masih sombong aja. Masih sombong aja, ada diuji lah sama Allah, dikasih sakit. Kagak tobat. Tobatnya bukan manusia, tobatnya harus sama alam. Karena kan udah ngerusak. Iya betul. Akhirnya dicabut lah sama Allah. Saya nggak sebutin namanya, udah almarhum dua-duanya. Tuh. Oh, Iya. dua-duanya paranormal. Oh. Nah banyak juga kejadian di sini orang Kalimantan. Saya punya tempat zikir di bawah, khusus. Ya buat zikir. Sombong. Saya puasa 9 bulan Pak di Gunung Santri. Waduh. Sini saya mau puasa. Oh iya udah, paling kekuatannya 2,5 hari Pak. Enggak, saya mau 9 hari. Oh iya udah. Tapi kalau piring saya Bapak 2,5 hari pasti jebol. Wah, saya orangnya beriman. Iya. Emang saya nanyain Bapak murtad, kan kita ledekin begitu. Iya. Ngeliat saya zikir di bawah, dia pengen nyoba. Pak, boleh nggak saya zikir di bawah? Jangan. Nanti dilemparin. Kok ada yang berani sama saya Pak? Astagfirullahaladzim. Dia duduklah di situ. Pertama saya temenin. Saya temenin. Iseng kan hati. Tongolin, pentok kabur gak? Saya duluan ya. Ditongolin. Dia lompat nyebur ke empang. Kan sebelahnya empang. Iya. Jabur lah, saya kaget ini. Apa tuh aki-aki? Katanya nyebur. Pas kita angkat, kenapa? Serem banget tadi Pak, saya diprototin, saya mau dimakan katanya. Kan udah saya bilang agak keluar. Sombong sih jadi orang. Udah, di musola aja. Pas hari ketiga,
Jam 11 saya kemari. Ketemu dia di musola lagi duduk tuh lagi ngaji. Sudah siapin nih, kopi udah saya siapin, roti udah saya siapin, teh manis udah saya siapin nih, teh hangat nih. Sudah siapin, sudah bikin ini pasti jebol. Masih kuat. Kayaknya udah nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa tuh Pak? Nggak kuatnya kenapa dia? Ya karena kesombongan dirinya. Oh, digangguin terus sama makhluk di sini. Digangguin semua kan gitu. Akhirnya pas azan zuhur, udah saya ambil kopi, teh manis sama roti. Pak buka aja. Akhirnya dengan kejadian itu besoknya pamit pulang. Nggak kuat dia. Pamit malu. Nah sama juga kejadian sama orang Makassar. Kata dia 14 provinsi tidak bisa ngobatin dia. Oh. Yang bawa kemari Ustadz. Jadi kita pegang di sini, kita coba-coba obatin kan gitu. Taunya bukan penyakit, ayan taunya. Obat dokter. Ngaku-ngakunya diteluh orang, disantet orang, padahal mah ayan. Nah malu ketahuan penyakit ya kabur nggak bilang-bilang. Jadi banyak di sini orang yang, mohon maaf, orang yang sombong dibuka hatinya di sini. Jadi buat introspeksi diri. Iya. Nah makanya disebutnya di sini air karomah. Makanya beji, apa sih beji? Beji itu kalau pengertian saya bengkel jiwa. Orang yang kemarin rata-rata, mohon maaf, sakit jiwa. Kusut semua. Mau rumah tangganya, mau usahanya, kusut semua. Alhamdulillah kita dengan izin Allah, dengan sebab Allah, kita bisa jelasin gitu. Bukan kita kasih ilmu, tapi kita jelasin. Harus begini Pak, begini Pak, begini Pak. Karena apa Bapak alami, saya pernah alami. Iya. Bapak pernah sakit, saya pernah sakit. Jadi harus begini Pak, harus sabar Pak. Alhamdulillah. Tuh, jadi banyak berbagi. Yang keseringan hadir di sini, kalau dipoto suka nampak, nah itu titipan. Nah ada orang sakit dulu, penghuninya nggak mau pulang, banyak betah di sini. Jadi kalau dipoto sering timbul di foto, cekrek dia nongol ya. Tapi kalau makhluk-makhluk yang ada di sini, kalau kembali lagi ke diri kita, kalau kitanya benar, insya Allah beliau juga geser. Kadang kalau menjailin gua pamit dulu, saya kerjain ya Tuhan, jangan baik ya saudara saya, geser. Contoh banyak orang juga kemarin-kemarin udah kerasukan, coba-coba di sini ada ini, saya tahu. Kalau kan orang tukang bercanda, jadi jangan sampai dibawa serius. Tuh, jadi yang paling ekstrim, yang mandi kabur. Kenapa mandi kabur dulu? Iya. Ditongolin juga. Tongolin di situ. Ya, karena ikan gabus orang menyerok, Ariel begini ikan gabus ini. Kabur nggak jadi. Kadang ya ketemu yang aneh-aneh di bawah, karena niatnya udah nggak bagus. Gitu. Jadi bukan suruh saya. Jadi tempat ini, penghuni sini, tiap hari kita doain. Ya kalau kita doain, insya Allah dia akan memanggil kita Tuhan. Bukan kita manggil dia Tuhan, tapi dia yang manggil kita Tuhan. Emang harusnya seperti itu. Kenapa kita doain? Nah, jangan kita mau diperintah, tapi dia yang harus kita perintah. Kan gitu. Itu yang ada di sini. Kalau mengenai adabnya sendiri Pak, ketika kesini, kira-kira harus seperti apa dulu tahapan-tahapannya sehingga mendapatkan keberkahan dan karomah dari tempat ini, Wujud Beji. Kita kan orang timur, ini kan nggak ada pintunya nih. Iya. Kebukanya gampang. Itu pintu. Itu gerbang nggak ada pintunya, tapi bisa kebuka dan bisa ketutup. Iya. Seperti yang tadi ceritanya, muter-muter aja nggak bisa ngeliat pintunya. Ya? Kalau kebuka, datang kemari, tutup. Mau ada orang nggak ada orang, assalamualaikum. Iya. Itu pasti kebuka pintu. Apalagi datang langsung salaman semua, nyari berkahnya. Duduk ngobrol, izin, gini, cerita maksud tujuannya, nanti kita arahkan. Nah pintu itu akan ketutup. Mau orang itu pakai udang kayak mau pakai apa kayak, kalau datang sonong boy pasti dapat omelan di sini. Iya. Berarti ketutup pintunya. Nah itu yang nggak dapat berkah. Kita yang gerutu di sini. Lu pakai begitu, pakai sopan ya lu. Nah nggak ada bahasa assalamualaikum, itu yang ketutup. Jadi dimanapun kita datengin, dimanapun kita injek, adab orang kita, permisi, kula nuwun, assalamualaikum. Izin. Nah saya tertarik sama petilasan yang di atas masjid itu ya Pak.
Itu kan ada kayak pohon tengahnya bolong tuh Pak. Itu apa gunanya itu Pak? Apa emang itu alam? Apa dibuat itu? Dulu yang ada cuma satu, pohon beringin. Iya pohon beringin. Cuma satu dulu. Cuma satu. Terus ditanam sisanya. Besar. Yang dua ditanam. Gitu. Yang ada bolongnya, pohon beringin dua pecah. Oh. Tuh. Jadi itu terbuat dari alam ya sendiri. Alam, alam. Karena kan akar besar. Iya iya. Nah, itu saya situ mah dulu belum ada. Belum kebelah begitu. Belum. Oh baru-baru ini aja kebelah. Kebelah itu banyak orangnya masalah. Itulah alam ini kadang-kadang menipu daya kita dengan kejadian kayak gitu. Nanti disakralkan. Dia lewat situ nyari berkah. Itu kadang-kadang. Wujud beji suka kadang-kadang suka ke anak cucunya jangan sampai keseleo begitu. Kadang banyak, wah pohon ada guanya. Padahal pohon yang asli cuma satu. Yang udah ratusan tahun. Iya. Ada. Yang ada di pojok bukan ya? Pojok belakang. Persis di depan gubuk kalau yang asli. Iya, kalau iya. yang bolong itu di pojok. Iya di pojok. Oh berarti yang bukan yang asli itu ya? Yang asli mah pohon yang besar. Tapi banyak yang percaya di lubang situ ada ini ada itu sebenarnya ya itu emang permainan dari jin aja kali ya Pak yang memanipulasi tempat itu ya. Karena saya pernah nonton suatu YouTuber ya pas live mediumisasi. Live di situ. Nah, ya itu. Awalnya kemarin saya larang. Arah ke sono. Oh, saya tahu orangnya. Jangan sebut jangan dari sini sebut, ya. Jangan ya. Nah, boleh. Tapi ntar saya tayangin. Nah, itu salah. Salah yang masuk, salah yang hadir. Lah kita nonton tawa di sini. Kita kan tahu, mohon maaf ya. Iya, kita kan wujudnya tahu bentuknya bagaimana. Dia ada di mana? Dia nempatin di mana? Kan kita tahu. Sedangkan dia nggak pernah ke atas. Iya. Paling takut dia ke atas. Takutnya bukan apa, bukan takut sama manusia, bukan takut sama Al-Quran, bukan. Dia ngejaga kawasan 3 sumur. Dia nggak mau kemana-mana, di situ aja. Iya. Ngapain ada di atas? Udah nyalain sumpah. Iya. Mereka aja punya sumpah. Perjanjian. Perjanjian. Iya, iya. Nah itu, jadi saya baru tahu bahwa situ ada pohon yang begini. Ya, pas ada YouTuber, saya nonton di sini karena waktu kemarin saya larang, dia ke sono. Saya nonton di sini, live kan tuh, macok nih. Dan saya pun di sini sama orang spiritual. Karena di sini, mohon maaf, saya juga punya saudara orang spiritual di sini. Orangnya culun, gondrong, jelek, tapi ilmunya. Iya. Nah, itu saya juga punya saudara di sini, suka bantu saya di sini. Iya, iya. Cuman orangnya nggak banyak bicara kalau dia mah. Suruh begini nggak bisa dia mah. Nah, ini Pak RT dari semua sumur yang ada, sumur lagi, dari semua mata air yang ada 7. Berarti sumur ini yang paling bisa dibilang paling serem, paling ya paling mistis lah ya, bisa dibilang seperti itu. Apa gimana sih? Kalau dibilang paling serem, tempatnya terang. Iya sih. Tempatnya bersih. Bersih banget ini, Banyak dirawat banget. Banyak lampu. Ya. Karena orang banyak yang kemari, jadi banyak orang ngeliat penampakan. Jadilah ini tempatnya serem. Jadilah paling serem. Tapi ada yang paling serem sebelum masuk makam. Sebelah kanan. Sebelah kanan yang turun ke bawah. Iya. Itu sumur keempat. Itu nggak mau dipasangin lampu, nggak mau diapa-apain. Iya. Dan sering saya sendiri pun sering dibenturin di situ. Awal-awal sering dibenturin, tapi akhirnya saya tahu siapa dia di situ karena mohon maaf lahir dan batin, karena barang situ udah saya ambil. Oh. Jadi kalau saya sono apal, saya minta bawa rokok, nyalain saya taruh. Nih saya datang, tahu dia. Makanya orang yang mau kau keliling 7 sumur, saya kasih rokok sebatang. Ntar di sumur 4 bakar 1 ya. Bukannya kita musyrik ya. Iya. Menandakan ada yang dikenal. Iya. Itu aja. Supaya tidak diganggu lah Pak. Tanda. Disebutnya air perkara. Air perkara itu. Wah itu isi banyak banget itu. Binatang-binatang di situ. Mau ulah kayak banyak kontak. Nyata ya. Iya. Bukan goib, nyata. Gitu. Saya sendiri pernah nyerok begini. Pak ikut. Nyata. Nah disebutnya air perkara. Air perkara tuh maksudnya semua masalah-masalah apa gimana? Insya Allah kalau kita yakin. Tapi nggak semata-mata ngambil airnya aja, sila dulu di situ. Iya. Karena situ ya penghuninya lumayan gede kan gitu. Iya. Disebut. Yang pertama masuk makam sebelah kanan bawah yang gue bilang nih di sini nih.
Gubuk belakang gubuk. Ya, belakang gubuk. Heeh. Nah, kalau tempat yang biasa orang tapak itu biasanya di mana, Pak? Dulu orang tapak itu di Patilasan, tapi di ruangan khusus ya. Di Oh, belakangnya ada. Oh, kan ada rumah satu tuh pas di Ini gerbang. rumah, Heeh. ini gerbang, masuk gerbang. Iya, rumah. Ini pondoknya, Heeh. ya kan sini pun beringin. Ya. Berdiri pun beringin. Heeh. Ini di sini ada pintu, ada kamar. Oh. Tempat orang tapak persis di bawah pohon beringin yang besar. Hmm. Kuat nggak kuat di situ, digigit nyamuk di situ, digigit binatang di situ. Tapi kebanyakan orang gugur di situ. Gugur ya. Biasanya orang minta apa, Pak, di situ untuk tapak? Ya aneh-aneh sih macam-macam. Nah, itu dia mungkin yang gara-gara niatnya tidak lurus itu kali ya, Pak ya. Jadi pada salah kaprah, salah tempat gitu. Makanya suatu makam dikeramatkan, orang yang mengkeramatkan, Iya. bukan beliau minta dikeramatkan. Iya, betul. Kayak mohon maaf, ke situ datang ke makam Buyut Beji, doa, lupa nih minta, pengen kaya, pengen apa kan gitu. Pas pulang nih, dapat rezeki melimpah, kaya raya. Orang tahu pulang dari makam Buyut Beji. Lu dari mana? Gua pulang dari makam Buyut Beji. Gua pulang gua kaya. Nah, besok orang berbondong-bondong ke situ. Itu yang salah. Itu yang salah. Bukan mendoakan, malah minta. Tapi kadang insya Allah kalau sama saya jabarin. Kalau ke makam mama saya barangin itu jangan minta sama makam. Minta sama Allah, tapi minta syafaat beliau. Duduk yang benar, khusyuk, yakin sama Allah. Kalau punya zikiran baca yang khusyuk ya. Tapi jangan sekali di rumah dibaca juga. Minta sama Allah, makmurkan diri saya, makmurkan tempat saya, dan makmurkan keluarga saya. Kalau udah makmur mah kita kan buat dunia akhirat. Iya, betul, betul. Dunianya kita kaya, makmuran nanti kita di akhirat. Kan manusia harus kerja, Betul, betul. cari uang. Buat wadah apa? Buat wadah mendekatkan diri sama Allah. Kerja beli kain, kerja beli koko, kerja beli kopiah, kerja beli sorban, kerja beli sejadah. Buat apa? Buat sholat. Kalau nggak punya duit nggak kebeli. Iya, betul. Nah, Buyut Beji ngajarin begitu. Kerja, nabung, sabar, ikhtiar dan berdoa. Itu Buyut Beji. Bukan nih keris. Minta sama keris biar kayak nggak ada Buyut Beji. Ngasih doa. Ini lu baca doa. Lu baca doa. Asli saya merinding ketika Bapak ngomong seperti itu urutannya. Karena tadi ketika kita di sana ya, itu kayak ada yang ngomong sabar. Nanti juga akan ada jalannya, doa gitu ya. Sama banget seperti yang Bapak bilang. Tadi juga sama teman ke sana seperti itu, Pak. Ya insya Allah emang ada jalannya. Saya kesini juga nemuin Bapak ada jalannya juga. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Dan satu lagi nih Pak, terakhir. Jadi kalau orang kesini ngambil airnya, lebih baik airnya itu diapain Pak? Nah, di sini kan disebutnya air karomah ya. Air karomah. Dulu doanya nggak ditulis, nggak ditaruh. Buyut Beji sayang kali sama saya. Kalau yang datang satu orang gampang saya jelasin. Kalau yang datang 10 orang mau mandi, satu. Kalau mudeng, kalau nggak mudeng kagak mandi. Nah, akhirnya ini baru 2 tahun ditaruh tulisannya untuk mempermudah yang mandi. Saya jelasin, jangan. Ini tata cara mandinya, tetap minta sama Allah. Banyak para ulama ngambil airnya, banyak para sesepuh ngambil airnya, banyak para normal ngambil airnya, para orang kesepuhan pada ngambil airnya untuk pengobatan. Silahkan, bukan itu. Tapi airnya jangan dijual. Ada emang yang jual Pak? Iya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi kadang-kadang kalau yang mau ngambil saya kasih tahu dulu. Boleh ambil mau segalon kayak apa, tapi jangan dijual. Kalau dijual tergendut perutnya. Iya. Segitu. Karena situ minta di sini. Apa sih minta itu jual. Dijual. Gimana aja jangan ya. Alhamdulillah. Kadang orang siram pengantin pun pada ngambil air 7 sumur di sini. Jadi kebanyakan insya Allah kalau kita mandi di rumah sama mandi di sini. Kalau di sini kan mandinya nggak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sampo, tidak boleh pakai handuk. Nah, insya Allah tuh langsung kering. Beda sama mandi di rumah. Kalau belum anduk begini, mau kering tuh air. Nah, makanya disitulah manfaatnya air di sini. Banyak yang ngambil orang ya macam-macam buat usaha lah, buat apalah kan.
Pak mau nanya nih tentang makamnya Mbah Uyut Beji, kan bagus ya. Sama tempat ini juga bagus banget itu, bersih, di sana juga rapi, bersih gitu. Bisa bersih dan rapi itu dari subsidi Pemda apa gimana itu? Nah, kalau masalah makomnya Mbah Raden Uyut Beji, itu ceritanya rada panjang. Ya, dari balek jadi gebuk, sekarang jadi bagus. Nah, itu sesepuh punya saran. Atau kumpul lah kita orang tuh. Dari pemangkasan pohon beringin yang di makam Uyut Beji itu, ada pun beringin sama pun kresek, ada 2 macam tuh di situ. Nah, kita pangkas nih pohon itu dengan izin beliau ya. Kita juga nggak mau dengan gitu. Tapi sebelum mangkas itu kita duduk dulu nih. Doa kita minta sama Uyut Beji biar geser dulu dah, pergi dulu kemana jalan-jalan kan gitu. Alhamdulillah itu dipotong. Nah, setelah dipotong, rumah itu minta dirapihin, termasuk misalnya. Iya. Nah, itu jika bakal terjadinya di renovasi itu gara-gara saya punya saudara orang haji Palembang. Datang kemari dimimpiin, suruh ngasih duit kemari. Saya dimimpiin suruh nanggapin duit. Cocok deh tuh. Ketemu dari sini, bilang, "Ji, itu mau bagi duit saya." Iya, saya bingung, Pak, saya dimimpi suruh ngasih duit. Saya gue dimimpi suruh nanggapin duit. Dari aja jangan-jangan nih. Iya, Pak, saya udah bawa duit 5 juta. Cash, kasihlah saya. 3 hari kemudian saya belanjain barang-barang, saya kirim ke makam. Kan ada pengurusnya, pengurusnya bingung nih, celeng dan nih, gara-gara si RT ini kan gitu. Alhamdulillah, saya bangun, banyak yang bantu. Dan itu dipakai sama uang 1-2 RW. Karena di setiap sini kan ada iuran nih, iuran makam. Itu uang itu dipakai. Iuran RW itu dipakai antara RW 12 sama RW 1. Uangnya dipakai. Nah, sebagian dari donatur. Nah, alhamdulillah setiap pembongkaran saya naik. Setiap mau dibongkar saya naik. Setiap mau dibongkar saya naik. Dan itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Nah, loh. Kan bukannya dari pemerintah tuh harusnya ada kan? Hasil swadaya. Ini pun termasuk di sini pun. Masya Allah. Itu dari para donatur. Kalau nggak percaya tanya langsung, saya berani tanggung jawab. Kalau omongan saya meleset. Iya. Kan gitu. Ada tempat-tempat yang dirapin sama Pemda, tapi kalau yang makam itu swadaya masyarakat dan para donatur. Padahal hasil dari yang punya makam inilah yang mendapatkan itu ya. Kenapa terjadinya Depok? Gara-gara beliau sebenarnya. Iya benar-benar. Kan gitu. Karena pemerintahnya, mohon maaf aja, di Depok ini pemerintahnya kurang peduli. Beda sama di daerah-daerah. Tempat-tempat bersejarah gini dirapihin. Betul. Karena saya kemarin baru dapat informasi di makamnya Pangeran Samudra lagi direnovasi sama pemerintah di tengah laut. Iya. Makamnya Pangeran Wastana Wangsa Dita Abdul Fatah Turungu Banten sekarang sudah sama Pemda, udah rapih. Tapi nggak dikuasain sama Pemda. Oh, balikin lagi ke masyarakat. Dibalik lagi ke masyarakat, gitu. Nah, di sini belum ada di Depok. Karena dinas pariwisatanya mungkin nggak mau capek keliling-keliling kali gitu gimana? Ya, boleh ditanya. Iya. Ada berapa situs cagar budaya yang ada di kota Depok? Iya. Tanya ada orang pariwisata. Gitu. Kalau pilih saya mah kagak tahu. Gitu. Pilihnya kagak tahu. Nah, itu pun ya udah ngebangun nih. Dan misalnya minta diganti dalam waktu 10 hari. 2. Satunya 18 juta. 2 berapa? 36. Nah, 36. Izin Allah, syafaat beliau. Handphone saya bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Uyut, saya mau minta duit nih. Kata rumahnya mau dirapihin. Mohon maaf ya, saya bukan takabur, bukan sombong gitu. Ini banyak saksinya. Saya telepon satu-satu, alhamdulillah 1 jam terkumpul. Masuk rekening. Besoknya yang ngerjain saya bilang ini kurang 8 hari harus selesai ya. Tuh dites semua pun. Wah, kamu tahu nih 18 hari selesai. Dan satu ini digotongnya 18 orang. Saking beratnya itu. Iya. Dan nggak masuk, dimiringin. Itu saking banyak ya yang gotong. Berat. Nah, di situ ada keahlian sebelum ini dipasang yang baru. Itu yang ngetrik itu saya. Harus Bapak ya? Saya ngetrik sampai saya nggak bisa bangun. Pas di palanya saya ngetrik itu bukan keluar pusaka, bukan keluar wangi-wangian. Bang, mau pingsan saya itu. Keluar wangi aja dari batu ini.
Nah, kemudian saya punya orang tua, saya panggil. Ini malah senyum, orang ada di samping lu katanya. Dari tadi ngeliatin lu aja udah terusin. Ini keringet bah kayak jengkol katanya. Udah, lu nengok ke atas. Astagfirullahaladzim. Udah terusin. Terus mas saya akhirnya masuklah digotong dua-duanya. Jadi alhamdulillah kalau kita ngajarin tempat-tempat kayak gitu, insya Allah kalau kitanya yakin melalui handphone pun kita bisa minta duit. Benar. Yakin. Nah tempat ini pun sama, saya punya banknya. Iya. Ini bank saya bisa ngerapin sini, bisa ngerapin sumur 2, bisa ngerapin sumur 3, dan bisa ngerapin makom. Iya. Nih bank saya. Mungkin kalau dari Pemda duitnya kalinya nggak mau kemari, orangnya sih pengen, cuman duitnya nggak mau kan gitu. Jadi mohon maaf, ini hasil kotak ini dan hasil teman-teman saya, saudara-saudara saya yang partisipasi bantuin tempat ini. Dan ini saya pugar baru bulan kemarin ini. Oh, iya iya iya. Iya, ngecatnya baru kemarin hari Minggu. Dan ini luasnya 800 meter di tengah kota. Iya, benar. Kalau saya bangun kontrakan kaya saya. Kan gitu. Iya, jadi benar. sekali lagi pemerintah kota Depok tuh belum melirik situs-situs yang ada di kota Depok. Iya. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau bisa mah pemerintah turun tangan, Iya. lihat tempat-tempat bersejarah di kota Depok itu biar bagus, biar rapi, karena simbol kota Depok itu adalah Mbah Wujud Beji. Iya. Orang kesepuhan di Beji tuh. Jadi ya gimana masyarakatnya mau peduli kalau pemerintah juga nggak peduli. Betul, betul, betul. Gimana mau bagus kalau pemerintah juga nggak bagus. Tapi kebanyakan orang ya, tapi kembali lagi sekarang saya bukan nggak banggain kota Depok ya, kadang itu dijual kenapa, karena nggak pernah ditengok-tengok kan gitu. Jadi ya mohon maaf aja, sedikit-sedikit mungkin sekarang alun-alun udah ada, perpustakaan sudah ada, ya mungkin tinggal satu lagi nih yang belum dibangun di kota Depok, museum bersejarah. Iya iya, museum. Untuk anak keturunan kita. Nah, Betul. gitu. Mudah-mudahan pihak dari Pemda Depok bisa lihat sehingga bisa terpenuhilah semua keinginan dari warga-warga Depok nih sebenarnya. Pak RT ini mewakili semuanya yang ada di sini. Gitu. Terakhir Pak, wujudnya dari Mbah Wujud Beji itu seperti apa sih, perawakannya lah, kan Bapak pasti udah pernah ketemu langsung gitu. Emang perlu? Ya perlu dong, supaya orang takutnya gini, banyak orang yang suka berziarah tuh suka, oh tadi gua ngeliat orang itu begini. Nah itu tuh yang suka salah, kan banyak juga jin yang memanipulasi tempat-tempat seperti Jadi itu ini sehingga salah kaprah. tadi udah saya cerita, semalam malam Senin Kesepuhan Banten datang. Di situ pun mereka pada lihat semua Mbah Raden Wujud Beji dengan penampilan dengan gayanya. Tapi mukanya beda. Iya iya. Dia yang dilihat mukanya muka orang jelek kan di situ. Nah, Muka orang jelek. jadi Muka Mbak RT. Mbah Raden Wujud Beji itu dia bisa pakai sorban, bisa pakai udang-udang, bisa pakai gamis. Tapi beliau paling suka, beliau paling bijaksana, beliau paling pemurah. Dia keseringan pakai pangsi hitam-hitam dan pakai camping. Kadang dia bawa tongkat, kadang dia nggak bawa tongkat. Dan di situ pun beliau tidak pernah ngajarin begini enggak. Paling beliau nuntun, diajak jalan. Tahu nggak nanti maknanya diajak jalan itu? Nampak tilas sekali. Nah, jadi kalau Wujud Beji itu orangnya sederhana, badannya kecil, nggak terlalu tinggi kan gitu. Pokoknya orang sederhana dah. Dan dia nggak pernah menonjolkan diri dia itu pakai udang-udang, sorban, nggak pernah. Tapi kalau acara khusus beliau baru pakai kebesarannya lah ya. Atribut dia, pakaian kebesaran dia itu sorban hijau, ikat kepala putih, tetap kamarnya hitam. Oke. Baik, terima kasih banget nih Pak RT udah mau berbagi informasi tentang Mbah Raden Wujud Beji. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di rumah
dan yang pasti tetap jaga kelestarian situs-situs bersejarah Amin. di Depok terutama dan Indonesia secara umumnya. Terima kasih banget Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.